Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tentu sebagian manusia itu ada yang selalu khawatir dan sedih hati. Siapakah mereka? Tentu bukan orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan mengalami khawatir dan sedih hati. Kemudian orang-orang yang benar-benar khawatir dan sedih hati itu orang-orang yang benar-benar tidak mau melaksanakan kebaikan atau amal soleh sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 62 dan surat Yusuf 85 hingga 86 yang penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Baqarah 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 62. Mafhum muwafaqah, pemahaman secara padanya dalam ayat tersebut di atas, yang tidak khawatir dan tidak sedih adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan melakukan amal soleh. Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya, dalam ayat tersebut di atas yang mengalami khawatir dan sedih adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hari akhir, dan tidak melakukan amal soleh. Surat Yusuf 85 hingga 86. Qalu tallahi tafta'u tadkuru Yusufa hatta takuna kharadon au takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, demi Allah senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat, atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Yusuf 85 hingga 86. Penjelasan surat Yusuf 85 hingga 86. Ayat 85, anak-anaknya bersumpah kepada Allah karena kasihan terhadap ayah mereka. Engkau masih saja mengingat Yusuf karena kesedihanmu terhadapnya dan menyesali kepergiannya, hingga engkau hampir binasa, atau engkau memang benar-benar telah binasa. Ayat 86, Yakub menjawab, aku tidak mengeluhkan kesedihan dan kegundahanku kepada kalian, namun aku hanya mengeluhkannya kepada Allah yang dapat menghilangkan kemudorotan, dan aku mengetahui dari rahmat dan wahyunya
apa yang tidak kalian ketahui. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, masih banyak manusia yang mengutamakan kepentingan dunia, yang menganggap harta itu adalah segalanya, sehingga bila memiliki harta yang cukup banyak, melimpah, dia bersikap sombong, dia meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah dan lebih tidak bermanfaat, sedangkan dia akan merasa takabur dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan status moral sosialnya, dan lain sebagainya. Pada Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang berlaku seperti itu termasuk orang-orang yang togho atau melampaui batas dalam keburukan. Fa'amma man togho wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah menjelaskan barang siapa yang keterlaluan dalam melakukan keburukan itu disebut toho, dan di antara tandanya mengutamakan kepentingan dunia, maka Allah menjadikan neraka jahimlah tempatnya. Sedangkan orang-orang yang beriman dan takut akan kekuasaan Allah benar-benar menghindari hal yang demikian itu. Wa amaman khofa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang benar-benar mengendalikan hawa nafsunya, Allah menjanjikan jannahlah tempatnya, atau surga nanti menjadi tempat kembalinya. Adapun penjelasan selanjutnya seperti berikut. Amal soleh yang sia-sia karena musyrik. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Al-An'am 88. Penjelasannya, petunjuk Allah yang amat tinggi nilainya, yaitu kemampuan dan kemudahan untuk melaksanakannya kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki, karena telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraihnya. Sekiranya mereka telah mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah, sia-sia dan tidak berguna apapun amalan yang telah mereka kerjakan. Peringatan bahkan ancaman tersebut wajar diberikan karena mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab baik secara langsung kepada mereka maupun tidak langsung, yaitu mereka terima melalui rasul yang lain, dan hikmah yaitu kemampuan mengamalkan petunjuk Allah tersebut dengan bijak dan juga kenabian. Jika orang-orang penduduk Mekah yang engkau seru, wahai Nabi Muhammad SAW, itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Di antara mereka adalah para siddiqun, syuhada, dan para ulama yang menjadi penerus tugas para nabi. Orang yang sombong tidak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min kibrin
Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa hamtun nas. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Inti daripada sombong adalah al-kibru batarul haq wa hamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena sudah mencapai tingkat tinggi sikapnya yang buruk itu, yaitu merasa tinggi martabatnya, berlaku sombong, merendahkan orang lain, dan menganggap dirinya bermoral tinggi, sosialnya bagus, dan seterusnya. Padahal Allah telah menetapkan hambanya yang baik itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Hamba Allah yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Hal yang demikian itu dilakukan tentu ada penyebab-penyebabnya. Adapun penjelasan tentang penyebab timbulnya atau munculnya sikap yang buruk tersebut, penjelasannya seperti berikut. Penyebab menolak kebenaran dalam Islam. Afi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna ayyahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humudz zalimun. Apakah ketidakdatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. An-Nur ayat 50. Penyebab menolak kebenaran dalam Islam: 1. Penyakit di dalam hati. 2. Tidak percaya kepada kebenaran. 3. Takut dengan syariat Allah. 4. Perbuatan zalim. Penjelasan penyebab menolak kebenaran dalam Islam. 1. Penyakit di dalam hati. Orang munafik selalu hidup dengan dua wajah, nurani dan syahwatnya selalu berselisih. Keinginan dan fitrah hati yang suci selalu bertentangan. 2. Tidak percaya kepada kebenaran, yaitu adanya keraguan kepada kebenaran. Lemahnya iman membuat dirinya selalu terombang-ambing dalam keraguan, meski bukti kebenaran itu sudah jelas-jelas ada. 3. Takut dengan hukum Allah. Orang-orang semacam ini tidak siap menerima hukum Allah. Bagi mereka, ketentuan Allah hanya membawa kerugian dan mengganggu rencana-rencana mereka. 4. Perbuatan zalim. Kebiasaan mereka berbuat zalim menyebabkan mereka enggan menerima kebenaran dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan mereka di akhirat. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasyira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. An-Nisa 145. Penjelasan An-Nisa
145, kemudian Allah menggambarkan kesudahan orang-orang munafik. Mereka akan berada pada derajat yang paling rendah dan dalam azab dan siksaan yang paling berat. Mereka berada di bawah orang-orang kafir karena mereka sama-sama mengingkari Allah dan memusuhi Rasulullah, dan menambahnya dengan makar, tipu daya, dan berbagai bentuk permusuhan terhadap orang-orang beriman dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak terasa. Mereka juga mendapat perlakuan sebagai orang Islam dan mendapatkan hak-hak sebagai orang Islam yang sebenarnya tidak layak untuk mereka dapatkan. Oleh sebab itulah mereka layak untuk mendapatkan azab yang paling berat, dan mereka tidak akan mendapatkan seorang pun penolong yang dapat menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, meskipun orang-orang kafir itu benar-benar telah melakukan kebaikan, karena kekafirannya maka amal baiknya itu batal atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terjadi, amal baiknya adalah sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala. Semoga kita semuanya tidak melakukan semacam itu, tetapi melakukan amal soleh, yaitu perbuatan yang didasari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.